Baik, saudara sekalian, eh, berjumpa lagi dengan Pak Bayu dalam video tutorial analisa menu. Pengertian analisa menu. Menu engineering atau analisa menu adalah serangkaian proses di mana manajemen dapat melakukan evaluasi penyusunan harga, desain dan isi menu pada saat sekarang maupun yang akan datang. Tujuan analisa menu adalah untuk menghasilkan klasifikasi menu berdasarkan popularitas dan tingkat keuntungan, sehingga dari klasifikasi tersebut dapat ditentukan strategi pemasaran yang tepat untuk meningkatkan penjualan sekaligus keuntungan. Data yang dibutuhkan untuk analisa menu antara lain adalah menu, jumlah penjualan masing-masing menu, dan harga pokok penjualan. Metode analisa menu. Ada dua macam metode analisa menu. Yang pertama berdasarkan harga pokok penjualan makanan atau food cost percentage. Yang kedua berdasarkan contribution margin kontribusi. Pada kesempatan ini metode yang digunakan adalah metode margin kontribusi. Dua elemen dasar dalam analisa menu. Yang pertama adalah menu mix, yaitu suatu analisis mengenai permintaan pelanggan atau analisis mengenai kesukaan pelanggan pada menu pilihannya yang tercermin daripada porsi yang terjual. Semakin tinggi porsi yang terjual, maka semakin populer menu tersebut. Selanjutnya adalah contribution margin, yakni suatu analisis mengenai keuntungan kotor yang diperoleh dari penjualan masing-masing menu. Nilai contribution margin diperoleh dengan mengurangkan penjualan masing-masing menu dengan harga pokok penjualannya. Semakin tinggi nilai contribution margin, maka semakin tinggi pula tingkat keuntungannya. Baik, saudara sekalian, di sini kita lihat tabel analisa menu. Ya, di sini masing-masing kolom saya namai kolom A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L ya. Nah, kolom A itu menu item name, itu nama item menu, nama menu. Di sini kita melakukan analisa menu dengan berdasarkan per course menu ya. Jadi disarankan untuk menganalisa menu itu gunakan per course menu. Ya, misalnya untuk appetizer saja, jadikan satu kelompok. Untuk sup saja, pasta saja, main course saja, dessert saja. Nah, analisa menu ini tidak hanya berlaku pada untuk makanan ya, untuk minuman pun juga bisa, juga relevan ya. Jadi pada akhir analisa menu nanti kita akan mendapatkan di sini ya menu item kelas dan kategori ya. Jadi ada star, plow horse, puzzle dan dog ya. Tapi dalam analisa ini tidak ada dog ya, semuanya star, plow horse dan puzzle. Atau kalau kita lihat buku pedoman kita, buku catatan atau buku buku pelajaran, buku analisa operasional hotel, kategori menu dikelompokkan berdasarkan huruf atau abjad A, B, C dan D. Nanti kita lihat bersama-sama. Jadi yang Anda harus siapkan untuk analisa menu antara lain data sebagai berikut ya. Ini sudah jadi, tapi saya akan jelaskan bagaimana proses membuat analisa menu ini. Yang pertama, di sini Anda harus menyiapkan menu. Di sini per course menu kita ambil contoh untuk analisa menu main course. Nah, contoh di dalam restoran ABC, misalnya nama restoran ABC. Jadi dalam periode 3 bulan sekali bisa dilaksanakan analisa menu ya. Tujuannya apa ya? Nah, seperti di awal tadi adalah untuk bisa mengklasifikasikan menu. Ya, nanti ada menu yang laku atau populer dan menguntungkan, ada menu laku tetapi kurang populer atau kurang menguntungkan. Jadi menunya laku tapi kurang menguntungkan,
Ada menu yang tidak laku tetapi menguntungkan, ada yang menu tidak laku dan tidak juga menguntungkan. Jadi ada 4 kategori menu nanti yang muncul ya. Yang pertama menunya laku ya atau populer dan menguntungkan. Inilah yang diharapkan ya. Atau kategori menu star istilahnya, populer dan menguntungkan. Kemudian ada menu kategori puzzle. Menunya itu laku atau populer, dia banyak yang mesen tetapi tidak menguntungkan. Ada juga menu yang tipenya plow horse atau workhorse gitu ya. Itu tipenya dia tidak populer atau kurang laku tetapi sekali menjualnya menguntungkan ya. Ada juga menu yang tidak laku, tidak populer dan juga kalaupun dijual dia tidak menguntungkan. Ini kita katakan menu garbage atau dogs atau sampah. Itu biasanya dieliminasi. Nah, untuk dapat mengkategorikan menu seperti itu, inilah prosesnya seperti di tabel yang akan Pak Bayu jelaskan. Jadi yang pertama saudara menyiapkan dulu menu ya. Item menu. Ini untuk main course saudara sekalian ya. Nah, sini contohnya ada filet of fish meunière, filet of beef stroganoff, breaded chicken cutlet, T-bone steak, ossobuco, Indonesian fried rice, nasi babi guling misalnya. Jadi restoran ini menjual 7 macam menu untuk main course ya. Nah, setelah Anda isi ini, baru Anda siapkan kolom B, yaitu number sold. Number sold inilah yang kita katakan menu mix ya, atau tingkat popularitas bisa kita lihat di number sold ini. Jadi jumlah yang terjual dalam periode tertentu. Dalam kasus ini kita anggap dalam 3 bulan. Nah, filet of fish meunière terjual 400 porsi dalam waktu 3 bulan. Dan filet of beef stroganoff 375 porsi, breaded chicken cutlet 576 porsi, T-bone steak 772 porsi, ossobuco 865 porsi, Indonesian fried rice 976 porsi, nasi babi guling 1250 porsi ya. Dengan total penjualan 5.214 porsi dalam waktu 3 bulan untuk main course saja. Nah, dapat datanya ini dari mana biasanya kalau di hotel atau restoran? Biasanya kita bisa ambil datanya dari FB Office atau dari kantor eksekutif chef, atau eksekutif chef punya administrasi ya. Ada bagian di sana yang merekap berapa item menu terjual. Biasanya datanya informnya dari kasir ya, FB kasir. Kita dapat datanya dari captain order ya. Jadi kalau dikaitkan dengan captain order, di sana bisa kita rekap captain order itu. Dalam kurun waktu tertentu kita bisa lihat berapa porsi masing-masing item menu terjual. Disitulah tak pentingnya captain order di sini ya, dalam melakukan analisis menu ya. Nah, ini number of sold atau jumlah menu yang terjual. Kemudian ada popularity atau percentage. Nah, popularity ini dia dalam satuan percentage ya. Kita lihat popularity adalah tingkat popularitasnya. Cara mendapatkan angka tingkat popularitas jadi dengan cara membagi ya number of sold masing-masing menu ya, dibagi dengan total number of sold ya. Nih. Jadi di sini misalnya filet of fish meunière dapat 7,67%. Dari mana datangnya? Ya, dengan cara membagikan 400 dibagi 5.214 dikali 100%, menghasilkan nilai 7,67% ya. Kemudian bagaimana filet of beef stroganoff? Popularitasnya berapa persen ya? Dapat angka 7,19% saudara sekalian ya. Dari mana dapat angkanya? Ya, dengan cara membagi number of sold dari filet of beef stroganoff ini sebesar 375 dibagi 5.214, menghasilkan angka 7,19%. Kemudian breaded chicken cutlet dengan cara yang sama, 576 dibagi 5.214 dikali 100%, menghasilkan 11,05%. Saudara boleh cek perhitungan ini dengan kalkulator atau dengan Excel. Silakan Anda buat sendiri tabel di Excel atau dengan kalkulator ya. Demikian seterusnya, nasi babi guling number of sold 1.250 porsi dengan tingkat popularitas 23,97%. Jadi dibagi 1.250 dibagi 5.214 dikali 100% dapat 23,97%. Nah, jika saudara summary atau total
Ya, popularity ini, persentase popularity dari Filet-O-Fish Meunier sebanyak 7 item menu ini totalnya adalah 100% saudara sekalian ya. Tuh, jadi kalau di total ke bawah tidak 100% berarti ada salah hitung gitu ya. Di totalnya adalah harus 100%. Oke. Itu untuk menghitung kolom C atau popularity-nya, percentage of popularity atau popularity percentage. Selanjutnya kita bisa menghitung item food cost ya, berapa harga pokok makanan atau harga untuk memproduksi satu porsi makanan ya. Nah, ini biasanya kita ambil datanya dari standar resipi. Kita bisa minta datanya dari executive chef. Dia punya standar resep, pasti dia punya berapa cost untuk membuat satu porsi makanan. Ya, ini datanya kita harus cari di Filet-O-Fish atau di standar resep. Nah, untuk Filet-O-Fish Meunier untuk membuat satu porsi membutuhkan biaya sebesar Rp53.500. Kemudian Filet-O-Fish Stroganoff Rp60.500, breaded chicken cutlet Rp56.500, T-bone steak Rp72.000, ossobuco Rp67.500, Indonesian fried rice Rp32.500, nasi babi guling Rp43.250 ya. Ini tidak perlu di total ya, karena tidak ada maknanya ya, tidak perlu di total, tidak ada maknanya sehingga tidak perlu ya. Kemudian setelah kita mendapatkan item food cost untuk masing-masing menu ada 7 ini, kita lanjutkan ke kolom E mencari item sale price, harga jual per porsi. Nah, ini datanya didapat dari menu. Dari menu, karena di setiap menu biasanya sudah dicantumkan harga jual dari masing-masing makanan yang ada dalam daftar menu. Nah, untuk Filet-O-Fish Meunier Rp150.000, Filet-O-Fish Stroganoff Rp185.000, breaded chicken cutlet Rp115.000, T-bone steak Rp125.000, ossobuco Rp140.000, Indonesian fried rice Rp75.000, dan nasi babi guling Rp120.000. Nah, setelah Anda mendapatkan datanya ini, baru kita bisa mencari item profit atau kolom F, item profit, itu keuntungan per item ya. Baru kita mencari item profit atau istilahnya contribution margin atau margin kontribusi atau margin keuntungan. Diperoleh dengan cara mengurangkan kolom E yaitu item sale price dikurang item food cost ya. Kolom E, item sale price dikurangi item food cost. Itulah caranya untuk mencari item profit atau contribution margin atau margin kontribusi atau margin keuntungan. Nah, di sini untuk Filet-O-Fish Meunier didapatkan angka 96.500 untuk item profit. Didapatnya dari mana? Ya, dari dengan jalan mengurangkan 150.000 dikurangi 53.500, mendapatkan angka 96.500 ya. Selanjutnya, Filet-O-Fish Stroganoff Rp124.500. Bagaimana cara mendapatkannya? Dengan mengurangkan item sale price Rp185.000 dikurangi Rp60.500 menjadi Rp124.500 ya. Dapat dengan cara mengurangi Rp185.000 atau item sale price dikurangi Rp60.500. Demikian seterusnya saudara sekalian untuk mencari item profit atau keuntungan atau contribution margin atau margin kontribusi atau margin keuntungan dari masing-masing item menu yang terjual. Nah, hal yang lain yang perlu kita cari adalah total cost ya, atau total harga pokok makanan atau total biaya yang digunakan untuk memproduksi keseluruhan makanan yang terjual per item menunya ya. Di sini diperoleh dengan cara mengalihkan D dikali B. D ini adalah item food cost dikali number of sold ya. Item food cost dari dikali number of sold. Total costnya berapa saudara sekalian? Nah, untuk Filet-O-Fish Meunier ya, berapa total costnya adalah mengalihkan item food cost ya, 53.500 dikali 400 ya, Rp400. Hasilnya adalah Rp21.400.000. Total biaya untuk memproduksi 400 porsi dengan harga pokok Rp83.500. Jadi demikian seterusnya untuk menu-menu lain dengan cara yang sama. Jadi total cost untuk memproduksi makanan selama 3 bulan, makanan yang dijual sebesar Rp276.380.500 ya. Kemudian selanjutnya kita harus mencari total revenue juga dengan cara E dikali B ya.
E itu adalah item sale price dikali dengan number of sold. Untuk Filet Office Minier dapatkan angka total revenue adalah 60 juta rupiah ya. Selama 3 bulan penjualan dari Filet Office Minier sebanyak 60 juta rupiah diperoleh dengan cara mengalihkan 400 dikalikan item sale price 150.000 dikali 400 porsi ya, 150.000 rupiah dikali 400 porsi sebanyak 60 juta rupiah. Inilah penghasilan atau pendapatan yang diperoleh dengan dari menjual Filet Office Minier saja. Demikian juga menu yang lain, cara mencari total revenue dengan cara yang sama. Untuk Filet Office Stroganoff didapatkan 69.375.000, Breaded Chicken Cutlet 66.240.000, T-bone steak 96.500.000, Ossobuco 120.100.000 dan seterusnya. Sehingga total pendapatan restoran dari penjualan main course saja selama 3 bulan itu dapat 636.415.000 rupiah, saudara sekalian. Nah, selanjutnya baru kita mencari total profit, total keuntungan ya. Jadi total revenue beda dengan total profit, saudara sekalian. Total revenue itu adalah pendapatan kotor, belum dikurangi harga pokok ya. Kalau total profit adalah total keuntungan kotor ya. Berapa total profitnya? Tuh di sini total margin kontribusi bisa dikatakan demikian, atau total margin keuntungan atau total contribution margin juga bisa. Diperoleh dengan cara mengurangi H-G, total revenue dikurangi total cost ya. Di sini untuk Filet Office Minier adalah 38.600.000 rupiah. Kemudian total profit ya 60 juta dikurangi 21.400.000 menjadi 38.600.000 rupiah. Kemudian total profit untuk Filet Beef Stroganoff 46.687.500 diperoleh dengan cara mengurangkan 69.375.000 total revenue dari Filet Beef Stroganoff dikurangi total cost dari Filet Beef Stroganoff sebesar 22.687.500, sehingga total profit keuntungan dari Filet Beef Stroganoff adalah 46.687.500 rupiah. Demikian seterusnya. Kalau kita lihat dalam 3 bulan ternyata keuntungan yang diperoleh atau margin keuntungan sebanyak 360.029.500 rupiah. Ini diperoleh dari mengurangkan total revenue 636.415.000 rupiah dikurangi total cost 276.385.500 rupiah. Oke. Baik, saudara sekalian, itu sudah kita dapatkan data-data pokoknya ya, perhitungan kasarnya dulu. Selanjutnya yang kita perlu cari adalah yang penting di sini untuk kita bisa menentukan profit kategori atau menu mix kategori. Mohon maaf ya, ini adalah profit kategori adalah contribution margin kategori, dan kemudian adalah popularity kategori atau menu mix kategori ya. Cara untuk menentukan ini ada high, low. High itu tinggi, low itu rendah ya. High itu tinggi loh. Jadi profit kategori ini ada 2, ini penting ini saudara sekalian ya. Jadi mengkerucut dia hasil perhitungan kita harus untuk bisa menentukan apakah dia itu kategori A atau puzzle, B, C dan sebagainya. Puzzle, Pro Horse, Stars. Jadi kita harus bisa menentukan profit kategori atau contribution margin kategori dan popularity kategori. Dan popularity kategori atau menu mix kategori. Ya. Profit kategori ini kita dapatkan dengan kriteria ya. Dikatakan high atau tinggi apabila di sini average item profit ini ya lebih kecil daripada ini dia daripada item profit ya. Jadi untuk mengetahui profit kategori kita membandingkan saudara sekalian ya. Jika item profit masing-masing menu ini lebih kecil daripada average item profit ya, maka dikatakan low ya. Sebaliknya, jika item profit lebih besar daripada average item profit ya, dikatakan dia high atau tinggi. Nah, di sini kenapa Filet Office Minier pada profit kategorinya mendapatkan nilai high ya, tinggi atau high? Kenapa? Karena kita lihat di sini ya.
Kita lihat dulu item profitnya 96.500 ya. Kita bandingkan dengan average item profit Rp69.051. Jadi 96.500 dibandingkan Rp69.051, dia lebih besar sehingga kita kategorikan high ya. Demikian seterusnya. Untuk filet of beef stroganoff 124.500 lebih besar daripada Rp69.051 ya. Jadi kita kategorikan high ya, kategorikan high atau tinggi. Filleted chicken cutlet 58.500 item profitnya lebih rendah daripada 69.051 sehingga dia menjadi kategorinya low. Selanjutnya T-bone steak 53.000 lebih rendah daripada 69.051 ya, sehingga juga kategorinya low atau rendah. Kemudian ossobuco 72.500 ya, lebih besar daripada 69.051. Kategorinya adalah high profit kategorinya atau contribution margin kategori. Demikian selanjutnya Indonesian fried rice 42.500 saudara sekalian ya. Sementara average item profit Rp69.051. Jadi dia lebih kecil daripada average item profit sehingga dikatakan dia low. Ya. Nasi babi guling juga demikian. Dia lebih tinggi Rp76.750, lebih besar daripada average item profit sehingga kita kategorikan dia high. Pasti kalian bertanya, dari mana dapat angka 69.051? Angka 69.051 diperoleh dengan membagi total profit. Ini ya total profitnya. Ini total profit ya, ini 360.029.500 dibagi 5.214 ya. 360.029.500 dibagi 5.214 hasilnya adalah Rp69.051. Silakan Anda coba di kalkulator atau di Excel ya. Oke, selanjutnya setelah kita berhasil menentukan profit kategori, baru kita tentukan popularity kategori atau tingkat kategori popularitas atau istilahnya menu mix kategori. Nah, untuk menentukan cut off point dikatakan high atau low, kita bisa lihat angka daripada menu popularity factor ya, atau menu mix cut off ya. Ya, cara mendapatkannya adalah 1 dibagi number sold dikali 0,7 ya. Ini menurut Michael Casavana ya. Ini cara menentukan menu popularity factor atau menu mix factor dengan cara membagi 1 dibagi number sold dikali 0,7. 1 ini angka baku ya, 1 ya. 1 dibagi number sold. Number sold adalah berapa item yang terjual. Di sini ada 7, jadi 1 dibagi 7. 1 dibagi 7 dulu dikali 0,7 dikali 100% menghasilkan angka 10%. Berarti satu sebuah menu dikatakan popularitasnya tinggi atau high jika dia popularity percentage-nya lebih besar daripada 10%. Mari kita lihat bersama. Sini kita bandingkan kolom C dengan 10%. Filet of fish Mjolnir 7,67 lebih kecil daripada 10%, sehingga dia kategorinya adalah low. Ya. Filet of beef stroganoff 7,19% lebih kecil daripada 10%, sehingga kategorinya adalah low. Breaded chicken cutlet 11,05% lebih besar daripada 10%, sehingga kategorinya adalah high untuk popularity kategori. Selanjutnya ossobuco 16,59% lebih besar daripada 10%. Kita kategorikan high. Indonesian fried rice 18,72% lebih besar daripada 10%, sehingga kategorinya adalah high. Nasi babi guling 23,97% lebih besar daripada 10%, sehingga kategorinya adalah high. Nah, setelah kita dapatkan masing-masing kategori dari sisi profit kategori atau contribution margin kategori, ya kita kita gabungkan kategori dengan popularity kategori atau menu mix kategori. Di sini kita lihat high dan low. Jika profit kategori high, popularity kategori low, kita kategorikan adalah menunya puzzle atau kategori A. Anda bisa lihat buku catatan, buku pedoman ya, jika dia itu
menguntungkan ya, tetapi kurang laku, maka dia masuk kuadran A ya, atau kita istilahkan puzzle ya. Kemudian menu filet Bystroganov ya, kita kategorikan dia puzzle. Kenapa? Karena dia itu termasuk menu yang menguntungkan tetapi kurang laku ya. Menguntungkan, profit kategorinya tinggi tapi kurang laku, popularity kategorinya rendah ya. Menguntungkan tetapi kurang laku, kita katakan puzzle atau kategori A. Pada kuadran A. Coba lihat buku diktatnya ya, buku kuliah analisis operasional hotel. Di sana patokannya mencari A, B, C. Lihat kuadrannya. Kemudian menu breaded chicken cutlet, keuntungannya rendah tetapi laris ya. Laku dia terjual tetapi keuntungannya rendah. High, laku terjual tapi keuntungan rendah. Keuntungan rendah, laku terjual, sehingga dikategorikan plow horse atau menu kategori C. Kemudian T-bone steak, popularitasnya T-bone steak ini tinggi. Dia laku terjual tetapi tidak menguntungkan, atau kurang menguntungkan tetapi laku terjual ya. Banyak yang beli tetapi untungnya sedikit, atau di bawah rata-rata lah ya, sehingga dikategorikan plow horse atau dalam kuadran C. Osobuko, nah ini dia ini menguntungkan dan laris, atau laku terjual, laris dan menguntungkan, sehingga dia dikategorikan menu yang star, kuadran B. Kemudian Indonesian fried rice, kurang menguntungkan tetapi dia tinggi ya. Tinggi penjualannya, laris dia tetapi kurang menguntungkan, sehingga dikategorikan lah plow horse atau kuadran C. Nasi babi guling, dia menguntungkan tetapi juga dia laku dan menguntungkan, sehingga dikategorikan star atau kategori B. Baik, dari sini kita sudah dapat mengkategorikan menu A, B, C. Yang masuk menu A adalah filet of fish Meunier, filet of beef stroganoff. Jadi menu filet of fish Meunier dan filet of beef stroganoff ini adalah menu yang kita katakan kurang laku, tetapi dia sekali jualan untungnya tinggi ya. Kurang laku ya. Slow dia penjualannya slow, tapi sekali jualan untungnya besar. Menu yang termasuk plow horse di sini ada 3 menu, yaitu breaded chicken cutlet, T-bone steak, dan Indonesian fried rice. Jadi menu ini laris terjual tapi keuntungannya tidak banyak dibandingkan rata-rata menu di kelasnya ya. Kemudian ada menu yang star atau menu yang laris terjual dan keuntungannya tinggi. Ya, ada 2 menu di sini, apa itu osobuko dan nasi babi guling ya. Osobuko dan nasi babi guling termasuk menu yang laris terjual dan menguntungkan. Oke. Nah, jadi demikianlah saudara sekalian proses untuk mengkategorikan menu dengan analisa menu engineering. Jadi dari proses ini kita bisa mendapatkan 3 kategori menu ya. Kebetulan yang dog tidak ada di sini karena memang tidak ada kriteria dog atau tidak laku dan juga tidak menguntungkan, tidak ada. Jadi hasil untuk analisa menu untuk kasus ini adalah menghasilkan 3 kategori menu, yakni menu yang laku dan menguntungkan atau menu star. Kemudian ada menu yang laku tapi kurang menguntungkan atau menu plow horse atau kuadran C. Dan ada menu yang kurang laku tapi menguntungkan atau puzzle, kategori A dia. Baik, selanjutnya bagaimana implikasi pemasaran, strategi pemasaran kita untuk masing-masing kategori menu ini. Jadi dari kategori menu itu kita bisa melakukan istilahnya strategi pemasaran ya. Kita apakan menu itu, menu yang kategori A, B, C. Nah, di sini kita bisa lihat di buku sudah ada menu kategori A, contribution margin tinggi, low popularity. Jadi menu ini kurang laku terjual tetapi menguntungkan ya, atau menguntungkan dia tapi kurang laku terjual. Jadi permasalahannya adalah penjualannya rendah ya.
tapi keuntungan tinggi. Strateginya apa? Yang pertama, letakkan menu pada posisi yang menarik tamu ya. Jadi kita barangkali kita ubah lagi list menunya, kita letakkan mungkin di bagian yang paling atas. Kemudian kita hapus dari daftar reguler, tempatkan sebagai menu yang spesial. Kita bisa buatkan special menu gitu ya. Special menu. Menurunkan harga menu. Nah, kita turunkan harga menu sehingga lebih banyak yang tertarik membeli. Kita taruh pada posisi yang bagus. Kita jadikan dia special menu. Hapus menu yang lain yang tidak populer agar menu ini tampak menonjol atau menarik. Jadi kalau ada menu dog atau menu yang tidak laku, kita bisa hapus ya, kita kurangi. Kebetulan dalam kasus ini tidak ada ya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah kita letakkan posisinya di atas dan kita jadikan dia special menu. Kita turunkan harganya sedikit ya. Itu kita kasih diskon lah ya, istilahnya diskon, untuk memancing tamu untuk menikmati jenis menu kategori A ini. Jadi menu yang menguntungkan tapi kurang laku ya, karena masalahnya memang penjualan rendah. Demikian juga untuk menu B, yaitu menu yang kategorinya dia ini menunya menguntungkan dan juga laku, atau menu star ini ya, kategori B ya. Jadi masalahnya tidak ada masalah ya. Jadi sudah laku, sering banyak yang order dan menguntungkan pula, tidak ada masalah. Jadi strateginya adalah pertahankan promosi dan mempertahankan promosi dan meningkatkan daya tarik menu ya. Pertahankan saja ya. Atau bisa juga dipaketkan, misalnya beli menu ini mendapat menu kategori A gitu ya, bisa juga paket. Kemudian kategori menu C ya. Ini yang menu dog ya, keuntungan kecil, penjualan rendah. Jadi menu dog kebetulan dalam analisis ini tidak ada ya, tidak ada. Hapus dia dari daftar menu. Kemudian mempertimbangkan tren menu mengapa tidak populer bagi tamu, mungkin disebabkan cara penyajian. Kemudian survei ke tamu apa kekurangan yang diinginkan pada menu ini. Apabila masalah harga, pertimbangkan untuk menurunkan harga atau mengurangi proporsinya ya. Tapi biasanya untuk kategori dog ini kebanyakan dihapus karena kurang banyak yang meminati dan keuntungannya pun tidak banyak ya. Untuk menu D, low contribution margin, high popularity. Jadi dia keuntungan rendah tetapi banyak yang order. Di keuntungannya kecil tapi frekuensi penjualannya tinggi. Jadi kita bisa naikkan harga menunya. Kemudian supaya tidak terlalu mahal, kita bisa ganti bahan bakunya dengan harga murah dengan kualitas yang kurang lebih sama. Kita kurangi porsi, kombinasi dengan menu lain yang mempunyai cost rendah ya. Kompensasi cost tinggi. Jadi menu lain yang mempunyai cost rendah. Kenapa demikian? Karena costnya ini tinggi ya. Jadi kita turunkan harganya, atau bisa kita paketkan dengan menu lain yang yang costnya rendah ya. Atau yang dari yang terjadi kategori low contribution margin, menu kategori C barangkali. Baik saudara sekalian, mudah-mudahan Anda bisa mendapat inspirasi, bisa memahaminya. Oke. Ya, inilah contoh daripada salah satu restoran yang menggunakan analisa menu ya. Anda bisa lihat di sini proses perhitungannya. Kurang lebih sama dengan yang Pak Bayu berikan tabelnya. Oke, jadi materi yang Pak Bayu berikan ini adalah materi untuk paruh semester akhir. Jadi Anda cukup mempelajari satu topik analisa menu untuk menyelesaikan mata kuliah ANO ya. Di tugas untuk pertemuan 9 saudara sekalian, apakah yang dimaksud dengan analisa menu? Jadi Anda kerjakan, nanti kumpulkan tugasnya untuk tugas pertemuan 9. Sebelah absen Anda langsung bisa mengerjakan tugas. Kemudian apa yang dimaksud dengan menu mix? Apa yang dimaksud dengan contribution margin? Sudah Pak Boy jelaskan dalam video ini. Kemudian tugas pertemuan 10. Yang pertama, jelaskan tahapan analisa menu berdasarkan tutorial video. Jadi jelaskan bagaimana tahapan-tahapan untuk melakukan analisa menu. Jadi sudah Pak Bayu uraikan
pada saat menjelaskan tabel analisa menu tadi, Anda tinggal mempelajari dan meringkas tahapannya sehingga bisa muncul kategori menu dan strategi yang dihasilkan dari proses pengkategorian menu melalui analisis menu tadi. Itu tugas pertemuan 10. Jadi Anda bisa setelah absen pertemuan 10 langsung store tugas ya. Kemudian pertemuan 11. Nah, di sini ada tugas untuk Anda, silakan Anda coba kerjakan. Isi isi kolom-kolom ini dan juga langsung Anda bisa kategorikan jadi menu apa saja dia, A, B, C, D. Kemudian Anda bisa terapkan strategi apa yang tepat ya. Ini datanya sudah ada di sini, menu mixnya atau item terjual sudah ada, kemudian harga per item sudah ada, cost per item sudah ada, jadi tinggal mengisinya seperti yang Pak Bayu jelaskan di tabel tadi. Ini tugas pertemuan 11. Anda bisa kerjakan dan langsung kumpul. Oke, sudah selesai untuk penjelasan materi. Jadi sudah sampai pertemuan 11, kita sudah bahas saudara sekalian ya untuk tugasnya. Jadi dalam satu kali Pak Bayu memberikan video tutorial untuk sampai dengan 11 pertemuan 9, 10, 11. Adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia, berlarilah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi akan terikat waktu, bebaskan dirimu di angkasa,